Beragam suku dan budaya, beragam pula makanan khas yang ada di Nusantara kita ini. Meskipun zaman semakin maju dan modern, tapi ada banyak kuliner Nusantara kita yang masih bertahan sampai sekarang. Tanpa kita sadari, makanan buatan nenek moyang ini ternyata punya banyak kesamaan dengan makanan-makanan dari luar negeri. Nah, kali ini Unyil akan ajak kalian mengenal makanan Batak ala Barat yang cita rasanya sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Wah, makanan apa sajakah itu? Yuk ikut Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Memilih satu dari sekian banyak kuliner di tanah Batak sepertinya lumayan sulit ya. Semuanya serba enak dan punya cita rasa yang khas. Tapi kalau menu yang satu ini dijamin bikin kalian penasaran deh. Karena selain enak juga unik, yaitu perpaduan antara pasta Italiano dengan bumbu khas Indonesiano. Orang Italia boleh bilang kalau spaghetti itu makanan paling enak. Tapi bagi orang Sumatera Utara, mie gomak ini rasanya jauh lebih maknyus. Yap, mie gomak adalah spaghetti ala Sumatera Utara dengan cita rasa khas yang Indonesia banget. Bahan utamanya mie lidi ini nih. Nah, biar nggak penasaran, kita lihat langsung yuk bagaimana sih membuat mie lidi untuk mie gomak yang super lezat ini. Lokasi pabriknya ada di kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pabrik ini sudah membuat mie lidi sejak 50 tahun yang lalu loh. Kalau lagi nganggur begini, perut jadi gampang lapar. Aduh, mana nggak ada yang bisa diutangin lagi. Nasib. Ih, Pak Oga, ngapain sih Pak ngedumel sendirian? Mendingan nyobain mie-nya Unyil nih Pak, enak banget nih. Hah? Mie, Den? Wah, yang bener, Den. Ini gratis kan, Den? Iya, Unyil bikin khusus nih Alhamdulillah. buat Pak Oga dan Rezeki Poipe. emang nggak bisa diduga-duga. Datangnya bisa dadakan begini nih, kayak tahu bulat. Ya iyalah. Nih, yang atas buat Pak Oga. Beres, Nah, Den. yang bawah nitip ya Pak buat Poipe. Makasih ya, Den. Iya Pak, sama-sama. Jangan lupa ya Pak, titip buat Poipe juga tuh. Asik. Bahan baku pembuatan mie lidi ada tepung terigu, garam, dan bumbu rempah-rempah khas Nusantara. Semua bahan-bahan ini diolah menjadi adonan mie menggunakan mesin berkapasitas 10 ton ini. Adonan mie kemudian dipadatkan menggunakan mesin pres sampai menjadi lembaran mirip karpet dengan ketebalan 2 cm. Selanjutnya, mesin steamer akan memanaskan adonan sampai kadar airnya berkurang. Dengan cara ini, adonan mie akan jadi lebih mengembang dan kenyal. Setelah itu dipadatkan lagi melalui 3 tahap pengepresan sampai ketebalannya hanya 2 mm saja. Adonan kemudian dipotong tipis-tipis menjadi mie seukuran lidi. Karena inilah disebut mie lidi. Biarpun ukurannya super tipis begini, tapi mie lidi ini lebih mengenyangkan loh. Karena terbuat dari tepung terigu yang dipadatkan berkali-kali. Mie lidi selanjutnya dikeringkan menggunakan oven dengan pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah kering, potong mie lidi agar panjangnya seragam, yaitu 22 cm. Terakhir tinggal kemas deh. Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi hingga 1000 kemasan mie lidi loh. Ada mie lidi kuning, ada juga mie lidi yang putih. Produk mie lidi buatan pabrik ini juga sudah diekspor sampai ke Singapura. Karena di sana ada banyak peminat mie gomak juga.
Akhirnya kenyang juga nih perut. Sekarang tinggal tidurnya deh. Asik. Ya ampun, Pak Oga. Aduh, kok mie-nya dimakan semua sih? Yang satu kan punya Po Ipe, Pak. Wah, bener-bener. Jatah Ai diembat juga. Dasar si gundul. Bukan, Po. Buruan sini ganti. Enak aja main tuduh. Oga makan jatah sendiri. Yang punya Po Ipe dimakan kucing kali Alah, tuh. ngibul mulu kerjaannya. Mana ada kucing makan mie. Kalau ikan asin iya doyan. Pokoknya kudu ganti sini. Awas aja kalau nggak kagak. percaya amat sih. Kucing sekarang apa aja juga dimakan, Po. Jangankan mie. Tahu bulat digoreng dadakan juga doyan. Udah ketahuan masih aja ngeles nih, Pak Oga. Nggak boleh begitu dong, Udah. Pak. Biarin aja Nyil. Belum pernah kualat kayak Pinocchio Hah? nih orang. Pinocchio. Siapa Yang tuh? jualan tahu bulat no. Pakai nanya lagi. Sekarang kita masak mie lidinya yuk. Jadi mie gomak. Pertama, rebus mie lidi selama 5 menit sampai berubah menjadi kenyal dan empuk. Setelah itu tiriskan. Kemudian tumis bumbu racikannya. Umumnya orang Sumatera lebih suka mie gomak dengan rasa pedas. Jadi bisa ditambahkan sambal cabai sesuai selera. Sekarang masukkan mie lidi yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk. Dan tada! Mie gomak khas Sumatera Utara siap disajikan dengan kuah kacang. Wah, jadi nggak sabar nih pengen nyobain. Seporsi mie gomak ini cukup buat sumber energi kita sehari-hari loh. Karena itu, hidangan mie yang satu ini sangat cocok jika disantap pagi hari sebelum beraktivitas. Dengan tampilan unik ala barat dan juga cita rasa khas yang Indonesia banget, mie gomak nggak kalah dahsyat kan dibanding spaghetti Italia? Siapa yang mau coba? Tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara juga punya makanan khas yang terkenal dan sudah ada sejak zaman dulu. Salah satunya naniura, makanan khas dari daerah Tapanuli. Bagi para pecinta seafood, pasti sudah nggak asing lagi kan dengan sashimi. Daging ikan laut mentah yang biasa disajikan dengan kecap asin dan wasabi ini termasuk makanan favoritnya orang Jepang. Budaya mengkonsumsi makanan laut mentah di negeri Sakura sudah berlangsung selama berabad-abad. Dan hingga kini, kebiasaan itu masih terus dilestarikan. Salah satu alasannya adalah karena lingkungan laut di sana masih sangat terjaga. Sehingga ikan laut yang ditangkap pun dijamin sehat dan bebas dari kontaminasi racun. Jadi meskipun tanpa dimasak, sashimi asli Jepang ini pasti aman dan sehat. Nah, sama seperti sashimi, naniura khas Tapanuli juga dibuat dari daging ikan mentah yang masih segar. Hanya saja jenis ikan yang digunakan adalah ikan mas tawar hasil budidaya. Udah lama juga nih Oga nggak mancing. Latihan dulu buat persiapan ikut turnamen mancing mania di Bali tanggal 10 Desember nanti. Aduh, ikan nggak dapet. Malah dapet sandal. Ya ampun, mancing dari tadi kok nggak dapet sih Pak? Lihat nih, Unyil Ya sudah dapat elah, banyak Den. ikan. Ikan kecil-kecil aja dipamerin. Kalau Pak Oga sih maunya yang ukuran monster, Den. Kalau yang kecil-kecil gitu, buat apaan? Ikan-ikan ini kan bisa buat naniura Pak. Sashiminya Sumatera Hah? Utara. Apaan tuh, Den? Aneh-aneh Aduh, aja. pokoknya susah deh jelasinnya. Udah ya Pak, Unyil mau pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai dengan menangkap ikan masnya dulu yuk. Ikan mas termasuk ikan tawar yang banyak dikonsumsi.
Selain harganya lebih murah, pasokan ikan budidaya jenis ini juga cenderung lebih stabil dibandingkan ikan laut. Pada zaman dulu naniura biasa dibuat dari ihan atau ikan batak yang banyak ditemukan di Danau Toba. Tapi karena keberadaan ihan semakin langka, akhirnya digantilah dengan ikan mas ini. Dengan teknik budidaya yang benar, ikan mas ini dijamin sehat dan aman loh untuk dikonsumsi. Jadi pas banget deh kalau untuk dibuat naniura alias sashiminya tapanuli. Cara membuatnya, gampang banget kok. Pertama belah ikan menjadi 2 bagian. Taburi dengan asam jungga secukupnya. Asam jungga adalah sejenis jeruk nipis yang tingkat keasamannya sangat tinggi. Penggunaan asam jungga ini fungsinya sama seperti jeruk lemon pada pembuatan sashimi, yaitu untuk membunuh bakteri sekaligus menghilangkan bau amis pada daging ikan. Cara seperti ini adalah cara paling sederhana untuk mematangkan daging ikan tanpa harus memasaknya. Kita buat bumbu naniuranya yuk. Haluskan bumbu-bumbu dapur yang terdiri dari cabai, bawang merah, kemiri, kunyit, daun bawang, dan andaliman. Andaliman ini adalah bumbu dapur khas Sumatera Utara yang bisa memberi efek hangat di badan kita loh. Setelah 4 jam, daging ikan akan menjadi lebih padat. Karena ikan mas ini banyak durinya, jadi harus dicabuti dulu deh biar nggak nyangkut saat dimakan. Ikan mas memang sangat cocok dibuat naniura karena jenis ikan ini punya daging yang tebal, tidak mudah hancur, dan rasanya lebih gurih dibandingkan jenis ikan lainnya. Sip, sekarang balur daging ikan dengan bumbu racikan yang sudah dihaluskan tadi. Oh iya, naniura ini dulunya bisa dinikmati pada saat upacara adat saja loh, dan hanya khusus buat para raja. Tapi seiring perkembangan zaman, kuliner tradisional ini sudah banyak disajikan di restoran dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Soal rasanya, nggak kalah deh sama sashimi Jepang. Gak beda jauh dengan ikan laut. Ikan mas segar ini juga kaya akan gizi, terutama kandungan protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga asam lemak omega 3 yang bagus untuk perkembangan otak. Di Sumatera Utara juga ada loh keju yang khas. Selain rasanya lebih lezat, cara menikmatinya pun Indonesia banget. Keju ini bukan dari susu sapi loh. Mau tahu dari susu apa? Tetap